Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel saya. Nama saya Ahmad Saifullah Muhammad Gaddafi. Silahkan menikmati perbincangan santai kami mengenai Perang Uhud. Perang di mana umat muslim mengalami kekalahan melawan kaum kafir Quraisy. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan audiens saya yang tampan-tampan ini. Dari Mas Iqbal terlebih dahulu, silakan memperkenalkan dirinya. Kalau mau promosi IG juga nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wibawa Putra. Rumah saya di Jogja. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Silakan Mas Syarif. Halo, nama saya Syarif dan saya juga tinggalnya sama kayak Iqbal di Jogja. Sangat membantu, terima kasih. Berarti kita langsung mulai saja materinya pada hari ini. Silahkan kalian mendengarkan, kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanya. Saya akan menjelaskan mengenai kronologi Perang Uhud dan bagaimana kaum muslimin bisa kalah di perang kali ini. Oke, perang kali ini terjadi pada 27 Maret 625 Hijriah atau 7 Syawal 3 Hijriah. Perang ini tuh seminggu setelah Perang Badar. Nah, di perang kali ini tuh tentara Islam tuh sebenarnya ada 1000 pasukan dan menjadi 700 pasukan karena ada pasukan yang membelot ke kaum kafir Quraisy, jadi tinggal 700 orang infanteri, prajurit yang jalan gitu. Terus ada 2 kavaleri atau 2 pasukan berkuda, salah satunya punya Nabi Muhammad. Nah, tentara muslim sendiri ini tuh dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, sementara tentara kafir ini tuh dipimpin sama Abu Sufyan. Dan memiliki infanterinya tuh 3.000 orang. Tuh bayangin 700 orang lawan 3.000 orang. Dan pasukan berkudanya tuh ada 27. Perbandingan sangat jauh antara tentara muslim dan tentara kafir. Mas, saya mau tanya dong, Mas. Bentar, ntar ada tanya jawabnya, sabar coy. Sorry, sabar Mas. Oke, coy. Terjadi di Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud itu ada di 4 mil dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi Bukit Uhud sama Madinah ini tuh deket banget. Nah, ini latar belakangnya ya, latar belakang perang Uhud. Itu salah satunya tuh dendam kaum kafir Quraisy. Soalnya kan dari pertarungan Badar kemarin, kaum kafir Quraisy tuh kalah. Padahal jumlahnya itu juga masih banyak kan kaum kafir, tapi mereka kalah. Dan Abu Sufyan masih memiliki dendam kepada umat muslim dan ingin mengalahkan mereka di pertarungan Uhud ini. Yang kedua ada kecemburuan kaum kafir ini tuh kok kayaknya umat muslim tuh tambah popularitasnya tuh tambah naik, tambah menyebar gitu-gitu. Terus dan kaum kafir Quraisy tuh ingin menghilangkan dominasi Nabi Muhammad. Secara kan Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad itu kan perang Badar itu kan langsung habis setelah perang Badar kan langsung dikenal banyak orang tuh. Oh, orang ini bisa mengalahkan prajurit yang banyaknya ada 1000 lebih mungkin dan bisa menang gitu loh. Jadi dominasi Nabi Muhammad tuh langsung terpandang di kaum Jazirah Arab. Nah, kita langsung saja ke kronologinya. Jadi yang membelot tadi tuh aku lupa kasih namanya ya, yang membelot tadi loh dari umat muslim itu ada namanya Abdullah bin Ubay. Nah, dia tuh membelot ke kaum kafir Quraisy, dari Islam ke Quraisy gitu. Entah apa penyebabnya gitu. Saya lupa searching. Sebanyak 300 pasukan. Jadi 300 pasukan itu dibawa ke kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy yang udah 3.000 pasukan itu ditambahin 300 lagi, jadi tambah banyak gitu loh. Dan ketika pembelotan ini Nabi Muhammad tuh bilang ke pasukannya, udah fokus aja sama perang ini, jangan dihiraukan pengkhianatannya gitu kan. Nah, untuk formasi pasukan muslim sendiri ini tuh ada di sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan pasukan muslim ini tuh di Bukit Uhud.
yang dilindungi oleh Bukit Uhud gitu loh. Jadi udah aman ini pasukan ini. Sayap kanan kirinya udah aman. Nah, sayap kanannya udah aman, sayap kirinya yang nggak aman karena berada di Bukit Ainain. Dan Bukit Ainain ini tuh pasukan yang di sini tuh bisa diserang melalui memutari Bukit Ainain gini loh. Jadi tuh rentan lah pasukannya tuh. Iya gitu. Offline-nya tuh gampang digengking gitu kan. Jadi nah, untuk mengatasi kelemahan ini Nabi Muhammad itu naruh 50 pemanah di Bukit Uhud untuk mengawasi kavaleri musuh gitu loh. Jadi kavaleri itu pasukan berkuda. Jadi Nabi Muhammad ngasih perintah ke 50 prajurit ini, gunakan panahmu untuk mengusir kavaleri musuh di barisan belakang prajurit kita. Kalau misalnya ada terjadi apapun, kamu tuh jangan masuk ke peperangan. Kita kalah, kamu jangan menolong. Kita menang, kamu juga tetap ada di posisi. Tugasnya simple, nggak aneh-aneh, dan pokoknya tuh pemanahnya tuh harus tetap suruh jaga pasukan belakang muslim. Nah, barulah peperangan ini tuh terjadi, bla 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 bla. Nah, pasukan Rasulullah itu juga ada di sayap kiri kebetulan. Nah, ketika kaum kafir Quraisy ini sudah dipukul mundur oleh umat muslim, udah kayak kalah gitulah, udah mau defeat musuhnya gitu kan, kita udah hampir wipe out lah pokoknya. Nah, apa tuh mas wipe out mas? Wipe out tuh habis gitulah, udah mau rata gitu kan. Nah, pasukan muslim ini tuh yang pemanah tadi, yang 50 tadi itu kegiur sama harta kaum kafir Quraisy yang ditinggalkan mereka gitu loh. Kan kaum kafir Quraisy udah pada kusar kacir tuh, udah pada kemana-mana kan. Terus pemanah-pemanah itu udah ngiranya menang. Oh, kayaknya udah menang nih. Hartanya kita ambil yuk, buruan. Kita udah, makanya mereka tuh udah kegiur gitu loh sama harta yang ditinggalkan kaum kafir Quraisy itu. Nah, melihat pemanah ini pada turun bukit, pada meninggalkan pos mereka sebagai pemanah, Khalid bin Walid, kalau kalian tahu, dia kan sebelum masuk Islam kan juga pernah melawan kaum muslim di perang ini. Jadi Khalid bin Walid ini yang terkenal sebagai ahli strategi berkuda, dia tuh langsung ngarahin balik pasukan berkuda kaum kafir Quraisy ini untuk menyerang muslim, pasukan Nabi Muhammad. Nah gitu loh. Jadi penyebab kekalahannya itu karena 50 pemanah ini meninggalkan pos mereka karena kegiur harta. Gitu. Oh, blunder. Blunder, ya bahasanya blunder. Udah pede menang, teori ngepur. Kayaknya kaum Quraisy juga menggunakan teori ngepur gitu loh. Jadi mereka kelihatan mundur, tapi ternyata enggak gitu loh. Masih ada pasukan yang siap untuk menyerang. Pasukannya Khalid bin Walid. Dari penyerangan Khalid bin Walid ini, kaum muslimin itu menderita korban yang cukup banyak. Di muslim sendiri ada 75 orang yang meninggal sebagai syahid, syuhada. Sedangkan kaum kafir Quraisy hanya 27. Dan Nabi Muhammad pun cukup mempunyai luka-luka yang parah gitu loh. Nah, salah satu korban-korban umat muslim ini itu pamannya Nabi Muhammad. Namanya Hamzah bin Abu Muthalib. Nah, Hamzah bin Abu Muthalib ini tuh dibunuh oleh seorang budak yang namanya Hindun binti Utbah. Seorang budak, Mas. Iya. Nah, Hindun binti Utbah ini tuh dendam kepada kaum muslim karena dulu pas di perang Badar, bapaknya Hindun ini tuh dibunuh sama kaum muslim, terus dia dendam, terus akhirnya membunuh paman Nabi Muhammad ini. Gitu. Nah, ini adalah kurang lebih penerangan lah tentang perang Uhud yang dimana kaum muslim kalah. Dijelaskan juga dalam beberapa hadis, tapi saya tidak cantumkan, dan beberapa ayat Al-Quran. Dampak dari kekalahan ini tuh sebenarnya ada dampak bagusnya. Jadi umat muslim ini tuh tambah melatih seni berperang mereka gitu loh. Tambah melatih pasukan-pasukannya. Sementara dari pihak kafir sendiri, mereka tuh semakin bersemangat untuk mengalahkan kaum muslim. Mereka ingin menaklukkan Madinah gitu.
Ya kurang lebih gitulah. Silakan Mas Iqbal atau Mas Sarif ingin bertanya. Mas Sarif kan juga dari pondok pesantren Tadi, ya kan. tadi itu kan 300 ya. Yang satunya siapa Mas namanya yang membelot? Namanya Abdullah bin Ubay. Kalau yang 299-nya siapa Mas? Itu ada di mana ya? Jadi menurut beberapa sumber yang saya baca tidak diterangkan 299 orang yang membelot juga. Cuma dipastikan orang yang membelot ini tuh sangat orang yang merugi lah karena sudah membelot dari pihak yang benar, pihak kaum muslimin gitu. Oh, seperti itu. Kurang lebih Saya kirain seperti Masnya tahu. Enggak. Gitu ya, maaf. Silakan Mas Iqbal jika ingin bertanya atau ingin menanggapi. Kalau Saya mau nanya Mas. Oh iya, Mas Arif ya lagi. udah itu dulu. Mas Iqbal mau nanya apa? Silahkan. Kamu dulu aja Mas, kamu dulu. Nah, saya nanyanya itu, Mas Iqbal mau nanya apa? Ya silakan Mas Iqbal Oh. ingin menanggapi mungkin. Nganu Mas, gini. Pamannya yang mati saya itu namanya siapa Mas? Tadi namanya itu Hamzah bin Abu Muthalib. Oh, enggak dengerin dia. Iya nih. Oh, enggak, mungkin tadi lagi ada keperluan ya. Enggak boleh kayak gitu Mas Arif. Hujan Mas, saya tahu. Ya kurang lebih gitu. Mungkin peperangan ini juga bisa kita jadikan apa ya, pelajaran gitulah. Pelajarannya adalah jangan sombong terlebih dahulu. Tetap taati peraturan yang ada. Seperti protokol kesehatan saat ini yang mungkin sedikit banyak dilanggar oleh masyarakat sekitar ya. Walaupun PPKM di Jogja udah turun sampai ke level 3, tapi bukan berarti COVID sudah hilang. Kalau bisa malah kita turunkan sampai ke level 2, ke level 1, dan level 0 tuh kalau ada. Jadi benar-benar Jogja itu udah langsung free gitu. Kenapa di luar negeri udah dianggap flu biasa, di Indonesia belum ya Mas? Untuk pertanyaan itu saya jawab setelah sesi ini ya Mas ya, setelah sesi perang Uhud. Jadi maaf ya Mas. Tolong tanggapi sesuai materi perang Uhud saja. Terima kasih. Mas tadi Hindun itu manusia kuda ya Mas? Gimana Mas? Hindun manusia kuda ya Mas? Gak tahu juga ya Mas ya. Enggak, tadi Masnya penjelasannya soalnya ada manusia kuda dari Quraisy itu. Manusia kuda? Hindun. Emang iya? Iya Mas. Budak. Sorry ya. Jadi Hindun itu adalah seorang budak gitu loh. Budaknya tuh budak. Jadi dia tuh dijanjiin oleh kaum kafir Quraisy kalau misalnya dia bisa ngebunuh paman ini namanya Hamzah bin Abu Muthalib, dia bakal dijanjikan kemerdekaan. Gitu. Jadi terus dibunuhlah bagaimana pamannya nasibnya Khalid bin Walid Mas setelah perang Uhud? Ini nanti akan dijelaskan di perang-perang selanjutnya, soalnya Khalid bin Walid bakalan jadi salah satu panglima terbesar Nabi Muhammad sendiri. Jadi perang Uhud itu mundur gitu, kalau pas kalah itu mereka mundur? Pas kalah langsung mundur ke Madinah, soalnya kan mereka deket tuh. Jadi udah habis diserang gitu, mereka langsung mundur. Dan kaum kafir Quraisy itu langsung pulang ke Makkah untuk meneriakkan kemenangan mereka. Seperti itu. Itu mundurnya gimana Mas? Kalau saya tahu sih, setahu saya itu jalan Mas. Soalnya kan kudanya cuma 2. Infanterinya 700. Jadi salah satu kuda itu punya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu naik kuda, yang lainnya jalan kaki. Kurang lebih seperti itu. Tolong dikoreksi kalau ada salah. Gitu. Mas. Ya. Dampak Jadi dari perang Uhud itu apa aja ya Mas? Itu. Dampak yang perang Uhud tadi salah satunya ini loh. Positifnya ya dari segi dari sisi Muslim itu tuh malah off cam tuh. Jadi tuh kaum Muslimin tuh malah ini melatih seni tempurnya lagi gitu loh, melatih pasukannya lagi, melatih untuk menjaga mental agar tidak terkecoh seperti perang Uhud ini, kejadian perang Uhud. Seperti itu, Mas Iqbal. Terima kasih. MVP di perang Uhud siapa Mas?
Kalau dari kafir Quraisy sepertinya Khalid bin Walid ya, karena dia mengetahui pemanah-pemanah ini turun dari bukit lalu ini ya menyerang mereka gitu. Oh, Khalid bin Walid itu berarti belum ikut sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW ya Mas? Belum, itu nanti ada sejarahnya sendiri kenapa Khalid bin Walid bisa masuk Islam di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Ya. Berarti Mobile Legends terinspirasi dari Khalid bin Walid ya Mas? Kok bisa Mas? Tolong jelaskan kepada saya kenapa Mobile Legends bisa terinspirasi oleh Khalid bin Walid. Ada hero namanya Khalid. Khalid itu nama umum bagi orang Arab ya Mas ya. Jangan sangka Khalid bin Walid itu satu-satunya orang yang memiliki nama Khalid. Kalau open war dia jago. Dia jago. Mungkin Mas. ya open cam dong. Nah, biar gantengnya kelihatan. Mau tanya Mas, Iya, monggo. yang memimpin pasukan Quraisy siapa Mas? Yang berjumlah 3.000 tadi itu siapa Mas namanya? Aku lupa Mas. Nah, untuk keseluruhan pasukannya sendiri itu dari kaum kafir adalah Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu salah satu pemimpin tempur pada perang Badar terdahulu, terus dia dendam gitu kan. Nah, seminggu setelah perang Badar itu langsung ngajak perang lagi. Enggak capek apa Mas? Kalau itu nggak tahu ya, soalnya bukan saya Abu Sufyan, saya bukan Abu Sufyan ya. Saya nggak ngejak perang siapa-siapa. Iya Mas. Iya. Oh iya Mas, makasih Mas. Iya sama-sama. Terima kasih Mas Iqbal sudah bertanya. Oke. Ya. Ada pertanyaan atau tanggapan lain lagi? Mas Arif itu kayaknya iya. Yuk silakan Mas Arif. Enggak usah ketawa-ketawa Mas. Enggak Mas, enggak. Itu saya nggak mau nanya apa-apa Mas Iqbal ini ngawur ya. Oh gitu. Oke, kalau begitu saya cukupkan untuk materi perang Uhud. Next time kita akan bahas-bahas mungkin sejarah-sejarah Islam yang lain yang lebih seru lagi mungkin. Bukan seru ya, mungkin ya. Sejarah emang seru semua kalau dipelajarin. Iya, lebih Seperti itu. lebih. Dan kita tuh bisa mengambil hikmah-hikmah dari sejarah-sejarah yang kita pelajarin itu. Seperti perang ini kita diajarin untuk sabar. Mas, tapi kalau kayak ini kan perang, skalanya besar. Nah, kalau skalanya kecil seperti pertemanan itu udah gimana itu? Itu akan kita bahas setelah sesi perang Uhud ini ya Mas ya. Mungkin kalau ingin membahas itu saya cukupkan dulu materi pada perang Uhud ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Amin. Dan saya mohon maaf jika ada salah, mohon dikoreksi ya sebagai para penonton yang menonton video ini. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan sejarah yang saya tuturkan. Karena sejarah itu sangat sebenarnya hal yang pasti gitu loh, soalnya udah ada catatannya, udah ada buktinya. Mungkin karena saya salah menulis skrip atau menulis teks dan salah artikel atau sumber, mohon dikoreksi, saya sangat terbantu. Serta kalau ada saran dan kritik atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas, saya akan berdiskusi dengan kalian di kolom komentar. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, waalaikumsalam. Oke.